yang menjadi benih gereja Kristus. Amang pendeta, inang pendeta, si tua hamba Tuhan semuanya, bukan hanya ingin capek atau hanya ingin jalan-jalan tertawa di mana-mana kita dibawa ke sini, tapi satu motivasi diri supaya kamu mengenang bagaimana penginjilan sampai ke Tanah Batak yang dulu di tahun 1833 sampai menjelang 1834 adanya perang Padri atau perang Boncol di Rura Silindung. Perang Padri itu ada visi dan misi mengislamkan Tanah Batak, di mana pembuktiannya hewan ternak B1, B2, bahkan anak yang lahir laki-laki ditembak, dibunuh, dipertontonkan. Nenek moyang kita dulu sangat banyak dibantah. Bahkan konon sejarahnya ada 75% meninggal yang tidak mau mengikut dengan mereka. Melihat keganasan dari perang, raja-raja Siopakti Sorang, termasuk opung kami Raja Panggalamei Margalumban Tobing, membuat suatu musyawarah besar. Kalau hidungnya mancung, kulitnya putih, bahasanya tidak seperti bahasa kita, maka itu diduga akan merampas warisan nenek moyang kita, sekaligus merusak tatanan adat. Opung kita si Raja Opat Pisoran dulu sangat unik dengan perjanjian. Maka opung kami diutuslah untuk menjaga penjajah yang datangnya dari Tapanuli Tengah atau Sibolga sekarang. Dan kamilah keturunannya generasi ke-6. Anak kami yang datang dari Medan, kalau sejarah untuk semendetail mungkin kami tidak mengerti, buka internet, buka itu kami tidak tahu. Yang boleh yang ceritakan sekarang hanya sejarah turun-temurun dari nenek moyang kami. Berarti sejarah itu diturunkan dari generasi ke generasi dan sampailah kepada kami. Di tahun 1824 sudah pernah 2 orang berkhotbah pendeta di Rura Silindung dengan tema The King of Kings. Mau datang raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Kita orang Batak tidak mengerti siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Maka ini langsung diusir atau dihalau ke para sorat Sepiro, yaitu pendeta Burton dan Puar. Dan dari beliaulah informasi kalau Tanah Batak masih dalam kegelapan atau masih menganut Tuhan Yesus. Informasi itu disampaikan oleh beliau ke sendiri besar yang ada di Boston, Amerika. Mendengar suasana atau momen yang masih dalam kegelapan, semangat penerima dan Samuel Johnson berapi-api akan menginjakkan kaki ke Parugeng atau ke daerah Bangkok. Dengan naik kapal SS Danken, ditumpang Hendrik Liman dan Samuel Johnson dari Boston menuju Bangkok, China atau Jakarta. Dan di Jakarta sudah ada 1 orang pendeta menerima kehadiran dari rombongan Hendrik Liman dan Samuel Johnson bersama istri. Setelah di Batavia ada kesepakatan tinggal dulu istri di sana sebelum ada pelayanan di Boston. Maka Hendrik Liman dan Samuel Johnson dengan naik kapal Mederika bergabung dengan serdadu-serdadu dan tawanan-tawanan Belanda yang dulu sangat banyak dibawa untuk membuka jalan raya sekaligus jalan terowongan Sibolga dari Batavia ke Bengkulu dan dari Bengkulu ke Padang dan dari Padang ke Pelabuhan Besar Barus, dari Pelabuhan Besar Barus menyeberang ke arah Pulau Poncan dan dari Pulau Poncan kembali ke arah Sibolga. Jalur Poriaha ini sudah mulai jalur hutan ya, jalan kaki. Poriaha, Pagaran Baringin, Sigaruku, Sikapayan, Pagaran Lambung, pendek cerita
tibalah di daerah kami ini. Daerah itu namanya Lobusisak. Lokasinya di belakang gereja kita HKBP yang anak kami lalui tadi, sudah menjadi perkebunan keluarga sekarang, dan ketepatan disitulah tempat opung kami bermukim. Namun setiap saat selalu standby pengawal opung Raja Panggalame untuk mengarahkan kepada raja apa tujuan mereka melintasi daerah itu. Ketepatan kedua pendeta ini membawa satu orang peterjemah namanya Datuk Mangkuto. Dia pintar berbahasa Inggris, pintar berbahasa Batak. Namun opung kami pada saat itu tidak mengerti bahasa Inggris. Dan pertama melaporlah tadi peterjemah bahasa yaitu Datuk Mangkuto. Dia sudah menganut agama saudara-saudara. Laporannya, jangan banyak tanya lagi. Inilah orangnya yang akan merampas warisan nenek moyang kita dalam bahasa Batak. Henry dan Samuel Monson tidak mengerti laporan itu. Opung kami mengerti. Kalau begitu kamu kembalilah ke Sibolga. Sebegitu kembali peterjemah bahasa, Henry dan Samuel Monson juga diarahkan untuk melapor. Begitu diarahkan mendekati raja, Henry dan Samuel Monson menunjukkan Alkitab itu sebagai bahasa isyarat. Inilah kedatangan kami. Namun opung kami tidak mengerti apa itu yang ditunjukkan buku. Begitu mendekati raja, raja mengambil pedangnya dan bertanya, ngapain kalian kesini? Sebagai tegur sapa hamba Tuhan, jawabannya, Horas dame madihamu. Mengucapkan dame madihamu, kecurigaan opung kami semakin ada. Kenapa kita berdamai, kan tidak ada perselisihan? Sekali lagi kalian bertanya, ngapain? Horas saja. Kenapa horas jauh? Duduklah biar sopan caramu menghadap raja. Sekali lagi kalian saya tanya, ngapain kalian sebenarnya? Jawabannya, mohop si putu rohanami. Translate Amerika sampai sekarang, mohop itu las rohanami. Sebenarnya tujuan Henry Liman dan Samuel Monson untuk mengucapkan I'm glad to see all of you. Jadi dengan mendengar itu, Henry Liman dan Samuel Monson pun sudah menjadi kelabakan. Raja menyuruh pengawal tangkap, kirim ke Onan sana. Ini dulu Onan, hanya satu batang beringin besar di sini dulu. Di bawahnya sistem barter. Karena di sini tidak ada kantor kepala desa atau kantor polisi seperti sekarangnya. Setiap ada masalah atau suatu merumbukan yang bagus harus Onan ini diselesaikan. Itulah tradisi. Sampailah kita. Ditanyalah semua paronan, apa hukuman kita bikin? Tadi kita diajak berdamai dan kemudian mohon rohana marhidah kita kata. Semua sorak-sorai bunuhlah sambil diucapkan bunuh. Ada yang pegang bambu licin, ada yang pegang pisau dan alat-alat. Melihat situasi sudah mengganas, maka kedua pendeta ini langsung berdoa berpasrah diri seperti itu. Sejarah turun temurun, belum amin sudah ditombak dari seluruh kemari tembus. Dia masih histeris, darahnya masih mengancam, sudah ditutup. Dan kami tidak melihat kejadian itu. Kalau sejarah kekalahan dipotong, bahkan dihorja-horjakan, Amang Pendeta mohon maaf, pernah saya baca keterangan Amang Pentas yang mantan sekjen tidak hanya begini, tapi sejarahnya itu sudah ini seperti itu. Dan tulang begulangnya adanya di sini. Dan batu itu langsung batu pertanda yang dibawa dari Amerika setelah dibuktikan lokasi kejadian di sini dan nenek moyang kami menunjukkan tulang berulang yang adanya di situ, maka ditulis di situ Sul Rimerum and the American Martyr, Yes Evangelium in Papa and the Liman and Samuel Monson 1800.
kami yang kami kasih. Tahun 1834 meninggalnya. Tahun 1834 lahirlah Mensen. Secara akurat gereja. Mensen lahir, dia mempelajari kegagalan itu di bidang komunikasi dan kekurang tahuan dari tradisi satu daerah. Maka pertama Mensen belajar dulu bahasa Batak di Nederland, karena banyak dokumentasi kita dibawa penjajah ke Nederland. Maka banyak sekarang peninggalan opung kita di museum Nederland. Belajar dulu bahasa Batak 1 tahun. Saya kalau tidak salah 1861 sampai menjelang 1862 turunlah Mensen bawa Injil. Dan kemudian Mensen mengerti dengan minimnya pendidikan, maka kita mau bertindak semena-mena. Dia buka sekolah Sending Tama di desa Pakunang Paritung, dan disitulah Alkitab diterjemahkan yang pertama ke dalam bahasa Batak oleh pendeta PH Johansen Perjanjian Lama, dan diteruskan Mensen Perjanjian Baru. Akhirnya mudah kita mengerti isi dari firman Tuhan itu, dan bukalah gereja berhasillah pendidikan Mensen itu. Namun tidak merasa puas, utusan hamba Tuhan dari luar, beberapa utusan masih dikumpulkan keturunan opung kami, opung Raja Panggalaneng, dibuat rapat di hari Mensen baru. Diselidikilah kebenaran yang sebenarnya. Dengan pasrah opung kami mengakui kesalahan itu. Diputuskanlah di sini tidak boleh lagi dendam antara Amerika kepada orang Batak, secara khusus kepada keturunan opung Raja Panggalaneng. Kalau begitu, mari kami bawa 2 dari keturunanmu untuk dididik pengganti pendeta yang meninggal itu. Namun opung kami trauma, takut, karena dipikir mau balas dendam, mau dipotong lagi mungkin di Amerika seperti itu. Di sini disimpulkanlah darah orang mati-mati yang menjadi benih gereja Kristen. Anakku sayang, kalau ini gampang aja kita pelajari menurut pengetahuan kita, pendengaran dan penglihatan. Namun inti dari semua perjalanan Henry dan Samuel, apa motivasi yang dapat berdiri di antara perjalanan itu? Yang pertama, Bintang meminta kepada kita dengan ketulusan hati. Ketulusan dan keikhlasan menerima dari Sang Tuhan demi para guru Malua yang jauh dari Medan. Jangan samakan retrik di tempat ini dengan retrik di tempat ini. Bayangkan betapa kasih Kristus kepada kita. Walaupun meninggal tahun 1834, di tahun itu Tuhan lahirkan Mensen asal nama, supaya kita jangan tinggal di dalam Tuhan. Inilah pembuktian kalau kita sangat berharga di mata Tuhan. Dengan adanya kita berharga di mata Tuhan, maka dia akan pertama meminta kepada kita, jangan sia-siakan darah Yesus. Jangan setelah haji laluan tidak datang lagi ke gereja. Banyak di Medan sana yang boleh merenyut iman kepercayaan kalian. Sudah alami permainan, lokasi wisata, apalagi sekarang kalian bermain dengan handphone dan sebagainya, jadi lupa untuk begitu. Saya memohon dengan sangat tunjukkan kita dan orang Kristen melalui jangan pendeta membawa kita ke tempat ini, melalui jangan hamba Tuhan mendidik kita di sini. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan kita cara, Tuhan memberikan kita cara, Tuhan memberikan kita tenaga, energi, Tuhan memberikan kita kenapa seperti itu? Kalau yang apa pelajari
di Imbauan Inang Pasar itu. Karena besok lusa dia meninggal. Ini bukan tempat saya, dan ini bukan milik saya. Kita di atas keturunan Pakulan bukan. Ini milikmu. Ini adalah sejarahmu. Ini Inang wariskan kepada kalian. Siapa kelak Inang menyampaikan sejarah yang Inang utarakan sekarang, kalian telah menerima. Saya percaya dari para guru Bali pulang dari Lombok ini, jangan sampai berpikir dengan catatan, berpikir dengan usaha yang sangat maju meninggalkan kita ini. Jangan ada yang meninggalkan kita ini. Tidak ada jalan yang bisa sampai kepada Allah Bapa selain daripada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita percaya bisa menanamkan kita di antara mereka. Sangat inang pagi sekarang janji kalian di hadapan Tuhan dan di hadapan kita. Kita percaya. Yang mau jadi direktur, yang mau jadi diakones, buka semua oke, saya terima juga ini. Walaupun kita tidak pendeta, tidak hamba Tuhan, namun kamu juga semua harus pajami tanamanmu. Dari apa? Dari para kedua, dari sikapmu sehari-hari di wawasan sekolah daerah kita masing-masing harus kita ini dan orang. Amin. Oke, sama kita kali lagi bojan yang seperti saya bukan guru, ini saya menagih untuk kalian PR nanti sepulang dari sini Inang harus pegang janji. Kita angkat dengan suara yang kencang yang dikasih Tuhan kepada kita. Yesus mau iya. Yesus molu ni tondiku hodo porusaki gok dihona madiriku rodinasa lah kaki. Tepuk tangan. Ada yang kurang jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kalau mau saya. Ada pertanyaan? Ya, oke. Terima kasih untuk Ina. Nyonya Lubantul ya. Iya, Mas. Generasi ke-6 dari Tari Gelas, generasi ke-6 dari Raja Panggalami. Berarti 6 generasi. Kan begitu. Amang satu generasi dengan anak saya, kan begitu. Bini kan? Itu kan, Bini nanti anaknya generasi kedua. Ya. Anaknya Bini, cucu generasi ketiga. Apa gitu. Nah, gitu generasi. Berarti masih keluarga saya sangat dekat dari sejarah Raja Panggalame. Lahirnya datang kita manfaatkan 34 tadi di namanya saya namang tadi di Saya kasih. ya kan dia mati lahir namanya saya tadi kan sudah jelaskan jadi nggak ada yang dikelabui kan sejarah itu negara yang luar biasa ya itu yang paling hebat. Amang sudah pernah bawa pergi Malua 5 atau 7 tahun yang lalu. Inang itu juga bertemu mahal itu. Sayang tahun 3 di mobil, tahunnya ada 50 orang nah. Karena mungkin capek di jalan apa dari sini jalan nggak tahu jauhnya kan. Mudah-mudahan orang yang nanti menyampaikan. Puji Tuhan untuk kamu tidak menjaga elektrisitas sebagai sumu kecapeanmu untuk menjalani yang sempurna.
Ini terakhir ya. Ini terakhir karena tanggal 11 bulan Juli. Enggak perlu menjelaskan lagi. Ya, tidak perlu udah jelaskan sejelas-jelasnya ini. Tuliskan, camkan dalam hatimu. Tadi ada di situ bilang memang nyonya Tobing Boru Pesarimpu, Ina Opung Anggun. Ya, ada juga tadi bernama Anggun, tapi nggak ada yang punya. Karena kurang sehat kan, begitu ya. Jadi Opung Anggun, ya kan, memang tadi lah teh. Opung Anggun, jadi nama bodinya pun fromnya Anggun juga begitu. Sama mang itu ada Anggun ya. Ada lu bangun, itu dulu belum lu bangun. Ya kak, makanya Merapi Tutung Minang ini cinta kan begitu. Udah sama-sama lu bangun. Ya luar biasa nang ini ya. Inspirasi yang sangat luar biasa. Dosen pun kalau di kuliah mata kuliah ini sudah 5 SKS. Sudah 5 SKS ya. Mana baru kamu kuliah ini? Udah 5 SKS ini ya. Jadi bayangkan kalau sudah kuliah tadi penjelasan ini sangat jelas, ada bahasa Inggrisnya. Sedangkan lama nggak tahu begitu untuk menjelaskan ya. Jadi sudah sangat jelas, sudah sangat hebat tadi. Jadi pengalaman kita nggak sia-sia kita datang dari belakang sini kita, dari Tanjung Mulia, akhirnya kita sudah sampai di tempat ini. Jadi inilah makam Pendeta Henry Liman Munson dan Samuel Munson. Nah, itu ya jelas tadi makamnya dan tidak pun berhasil, tapi tadi yang paling hebat di sini jelaskan ini darah orang martir adalah benih gereja. Ingat itu, Amang pun di Brother Sidu udah jelaskan itu. Di khotbah pun juga Amang bilang itu. Jadi itu mah inang sasaran kami, inangnya saya pendeta pemimpin. Lalu Amang bawa ada program belajar tinggi untuk masuk ke sini terakhir. Saya selalu bayang-bayangkan itu, selalu saya programkan itu supaya sangat saya dan tidak berdusta untuk kebesaran Tuhan ke Tanah Batak. Inilah generasi-generasi itu. Terus bertumbuh regenerasi, terus setiap lahir generasi. Jadi pun diterima, dicamkan itu bukan mereka. Amang pendeta tidak lagi merasa begitu. Karena sudah saya katakan dalam belajar CD, saya tekankan dengan luar biasa. Tapi buktikan yang Amang jelaskan itu. Ini bukti, Argentina. Ini bukti Argentina. Jadi ada selalu Amang tekankan siapa mau pendeta, siapa mau ini. Dua kita lah ya. Dua kita lah Tuhan. Pada tahu mereka tidak berani menjawab. Maka ada hubungan dengan finansial. Bukan tidak mau orang ini semua jadi pendeta, tapi ada hubungan finansialnya. Jadi itu yang kita lihat tadi. Pun enggak pendeta, pun enggak penjelko, pun enggak diakonis ya, diakonis apa pun enggak berapa ini orang pendeta, Guru dia bebel, pro dan diakonis, evangelis. Ada kehabisan itu melekat di tubuhmu, di kamu, tapi lebih dari pendeta kita mau bersaksi. Bukan soal koronanya ada. Ya, jadi bertahanlah HKBP-nya, bertahanlah untuk Tuhan ya. Kalaupun nggak HKBP karena situasi mungkin, tapi Tuhan Yesusnya itu yang perlu bertahan. Bukan soal HKBP-nya, ya. Jadi itulah nanti kita doakan Lena, yang berupa 1000 dan ada saya tertawarkan di antara orang ini ya, tahu ini juga produksi ya, tahu itu ada tawaran ya. Tuhan yang menjadikan nanti orang-orang Tuhan dan memilih kalian ini menjadi daulat Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi Yahweh. Pasti Tuhan akan pasti. Jadi aneh tidak tahu dari Jawa, akan di Jawa, ya kan? Tadi kalau memang Tuhan nanti memanggil pendeta Mary Boris menjuta contohnya, contoh masih contoh ya. Amin. Kan? Ditempatkan di Lurah Singkua di Dong Pining dari pendeta. Tadi bilang pendeta Mary bilang ibaratnya contohnya. Karena anak sentua dia kan, mana tahu ada panggilan Tuhan kan begitu. Amin. Sekarang belum ya. Nanti 5 menit lagi ada di gubah Tuhan hatinya dengan Roh Kudus. Mak aku harus DP karena sudah saya jalani Dong Pining. Kan semua kan? Karena sudah saya ke Munson Limen. Liman. Jadi saya harus pendeta. Mama punya uang kok. Jadi belum tertutup ya. Belum tertutup kemungkinan nanti kita dipanggil Tuhan.
tapi pun tidak dipanggil menjadi hamba-hamba Tuhan sebagai penaik di altar tidak bersalah. Penting bersaksi untuk Yesus karena bukan soal hamba, tapi siapa yang berani bersaksi dan mati syahid karena Yesus. Nah, itu penting. Oke? Dalam Yesus, tandingannya tadi kan? Apa tadi nyanyian dari Inang itu? Jangan dulu. Itu ujian bisa terakhir. Kalau nggak bisa dijawab nanti nggak sih. Itu ujian bisa terakhir. Apa tadi judulnya yang dibilang Inang Pak Nyonya atau Mimbar Pasar Ibu Panggung? Yesus ngolu. 100. Berarti semua sini. Semua sini. Terus lah. Tak usah nomornya ya. Kalau nomornya ada itu. Abang Guru nomornya. 221. 207. Oh yes. Tambah 6. Tambah 6. 221 tambah 6. 200. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sebelum saya terjemahkan tahun depan ada itu. Ada. Itulah kira-kira ya, udah aman ya. Di berarti kita udah senang pulangnya, walaupun tadi agak lemah lesu, letih, tapi setelah kemun soliman sudah kembali tenaga baru. Amin. Amin. Inangom mama matangnya.